Tapi saya akan gunakan waktu dengan baik. Saya tanya terus informasi. Saya gunakan otak saya untuk saya berpikir bagaimana bisa begitu. Terus begitu. Nah, ternyata Alkitab mengajarkan tidak ada siapapun memulai sesuatu dengan modal uang. Tidak ada. Siapa pernah ingat nama Nehemia? Siapa dia? Dia pegawai negeri. Dia PNS di kerajaan Artasasta. Dia cuma PNS yang bagian ngurus makanan dan minuman raja. Tapi dia bisa membangun kembali tembok Yerusalem tanpa uang. Dia hanya minta Tuhan memberikan hikmat. Otaknya dia pakai. Dia gunakan waktunya dengan baik walaupun dia PNS. Dan itu sungguh luar biasa. Sejarah mencatat Yusuf jadi orang penting nomor 2 setelah Raja Firaun. Apa dia punya modal kekayaan yang besar? Tidak, dia di penjara. Tapi kenapa dia bisa hebat? Karena dia gunakan waktu hidupnya selama di penjara. Dia nggak cuma lewati dengan marah. Ingat, dia masuk penjara gara-gara siapa? Istri Potifar. Apakah dia benci pada istri Potifar? Dia maki-maki pada istri Potifar? Tidak. Justru dia menggunakan kesempatan di penjara itu untuk belajar. Jadi dia tidak marah, tidak kecewa, tidak hanya menangisi kenapa nasibku jelek, Tuhan kenapa Tuhan diam, kenapa Tuhan gak tolong saya. Yusuf bisa berargumentasi kepada Tuhan, kan saya hidup kudus, saya tidak berzina, kenapa Tuhan diam masukkan saya ke sini. Kita tahu pada akhirnya justru kalau dia tetap di rumah Potifar, dia tidak akan punya posisi setinggi itu. Justru karena dia di penjara, langsung dia naik ke takhta Firaun. Hebat sekali. Daud jadi raja yang besar, juga tidak pakai modal uang. Mana punya uang, dia anak yang dibuang. Tapi dia ikuti waktu demi waktu yang dia punya, dia kerjakan baik-baik. 12 murid diutus ke seluruh dunia. Pernahkah Tuhan Yesus bicara uang satu kali pun? Tidak, itu yang luar biasa. Kenapa sekolah kita, pendidikan di Papua yang kita kerjakan di Yayasan Pasar bisa seperti ini? Karena saya pakai teori itu. Saya tidak pernah apa-apa dimulai dengan uang. Tidak. Saya coba memaksa diri saya untuk pakai prinsip Alkitab. Saya mengajar kepada rekan-rekan pendeta banyak juga. Fasilitas juga jangan diutamakan. Itu nanti. Bayangkan ya, Tuhan Yesus memerintahkan, aku memberi kamu kuasa supaya kamu pergi kemana? Beritakan Injil kemana? Ke seluruh dunia. Coba kalau murid-murid itu mata duitan, begitu dengar ke seluruh dunia, pasti sama-sama bersuara, uang sakunya mana? Disuruh ke seluruh dunia nggak dikasih uang, ATM juga nggak dibawain. Lalu kita lihat kisah para rasul. Coba dibaca salah seorang, pasal 2 kisah para rasul, untuk membuktikan bahwa uang jangan dimulai. Uang jangan menjadi alasan untuk kita, pasal 2 ya, menjadi alasan untuk kita tidak bergerak. Kisah Rasul 2:41. Ya, yang kuat. Baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Kisah Rasul 2. Itulah jumlah anggota gereja pertama di dunia. Berapa ribu? 3.000. Itu yang baru bertobat hari itu. Tapi sebelumnya mereka kumpul 120 murid. Jadi jumlah anggota gereja pertama di dunia berapa? 3.120 jiwa. Ayat 47. Apa yang terjadi berikutnya? Sambil memuji Allah, ya. Dan mereka disukai semua orang. Betul. Tiap-tiap hari siapa? Tuhan bagaimana menambahkan jumlah mereka yang diselamatkan. Coba, kalau satu hari pertama itu 3.120 orang, lalu Papa di surga menambahkan jumlah mereka berapa minggu sekali? Berapa minggu sekali ditambahkan? Tiap-tiap hari. Coba hitung, kalau sehari 3.120 orang dan tiap-tiap hari ditambah dengan jumlah orang yang diselamatkan, kira-kira sebulan jadi berapa banyak anggotanya? Ayo coba, tiap-tiap hari ditambahkan. Kira-kira Bapak nyebut aja angka berapa kira-kira? 10.000, mungkin 15.000, kita tidak tahu karena tiap hari ditambah. Sampai pasal 28 kisah para rasul.
Tidak pernah satu kali pun ada ayat yang mengatakan Petrus memimpin rapat untuk sewa gedung buat KKR. Pernah mikir nggak 3.000 orang dikumpulkan di mana? Waktu itu di Yerusalem cuma ada 2 gedung besar, 1 bait suci, 2 istana Herodes. Kira-kira Petrus sebagai ketua sinode bisa sewa gedung itu nggak untuk kebaktian? Jawab, bisa tidak? Tidak, karena mereka dibenci. Ini yang luar biasa. Mengapa sampai selesai kisah para rasul ditulis? Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa mereka mencari fasilitas, entah itu gedung, beli tanah, atau mereka beli unta, beli kuda untuk transportasi penginjilan. Tidak dibicarakan satu kali pun. Rekan-rekan guru terus pegang motivasi ini. Untuk apa saja tidak dimulai dengan uang. Catat itu baik-baik. Untuk apa saja dimulai dengan Tuhan kita Yesus, dan kita menggunakan waktu dan otak kita. Itu modal hidup. Kira-kira kalau kita ketemu lagi, saya ketemu dengan semua saudara 15 tahun lagi, berarti umur saya sudah berapa sekarang? 50 tambah 67. Kira-kira kalian sudah jadi apa? 15 tahun lagi. Kira-kira? Ayo, ingat, mau jadi apa ditentukan dari apamu mulai hari ini. Diri sendiri. Dengan apa tadi? Berpikir dan bertanggung jawab. Ingat itu. 15 tahun akan datang, kalian jadi apa? Bukan tergantung para guru. Tidak. Mereka ngajar saudara dengan serius, tapi semua keputusan di tangan kita masing-masing. Lagi sekali, kita perlu berpikir dan bertanggung jawab. Modalnya ada berapa untuk hidup? 2. Apa dan apa? Waktu dan otak. Tuhan memberikan waktu semua orang sama. Tergantung bagaimana kita menjalankan waktu itu. Ingat itu baik-baik. Pengkhotbah 3 ayat 1. Udah? Ayo baca bareng-bareng. Tunggu. Pengkhotbah 3 ayat 1. 1, 2, 3. Untuk segala stop dulu. Untuk berapa hal? Segala sesuatu ada apanya? Masanya. Terus yang kedua, dan untuk apa juga namanya? Ada waktunya. Nah, lihat. Untuk segala sesuatu ada masanya. Dan untuk apapun yang dikerjakan di bawah langit. Di bawah langit itu di mana? Di bumi. Ada apanya? Waktunya. Jadi waktu ini yang menentukan manusia itu gagal atau tidak. Bagaimana cara dia menggunakannya. Ngeri sekali. Sangat menakutkan. Berbahagialah setiap saudara kalau bisa mengatur diri dan waktunya dengan baik, tanpa ditegur, tanpa diperintah. Coba catat ini baik-baik. Berbahagialah dan kalian akan jadi orang yang hebat kalau bisa mengatur diri kalian tanpa ditegur dan tanpa diperintah. Kira-kira bagus atau tidak kalau hidup seperti itu? Jawab, bagus tidak? Bagus. Seharusnya semua kita, dengar ya, harus punya sikap malu kalau apa saja masih diatur, masih diperintah, masih disuruh. Apalagi sampai dibentak-bentak. Ingat berapa bulan lalu kita belajar, manusia cuma ada satu di antara dua. Masih ingat apa itu? Kalau tidak jadi pemimpin, dia akan dipimpin. Nah, kalau ada orang yang dibentak-bentak, itu pemimpin atau yang dipimpin? Dipimpin. Bagaimana kalian akan jadi pemimpin kalau sekarang saja masih dipimpin terus? Tidak bisa ngatur dirinya dengan baik. Yang di asrama khususnya, sampai kapan kalian dengar perintah, bentakan? Sampai kapan? Masa tidak mau berubah? Ingat tadi kita sudah belajar, binatang-binatang perlu dibangunkan tidak? Untuk bangun pagi? Tidak. Mereka perlu disuruh jam makan jam berapa? Tidak. Mereka tahu sendiri. Masa kita kalah dengan binatang? Sangat memalukan ini. Jadi segala sesuatu bukan disebut ada uangnya. Tidak. Segala sesuatu ada apanya? Waktunya atau masanya, bukan uangnya. Seluruh Alkitab tidak bicara soal uang. Sama sekali tidak.
tapi bicara soal bagaimana kita berhikmat menggunakan waktu itu dengan baik. Oke, saya berhenti dulu. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Ngerti semua? Betul, mau hidup dengan tertib? Yang untung kalian. Yang untung kalian. Bagian terakhir. Setelah kita sadar akan berpikir dan bertanggung jawab, saya mau baca Yohanes pasal 15. Semua itu harus diakhiri dengan konsep ini. Ayat yang ke-13. Dengarkan ini. Tidak ada apa? Kasih yang lebih besar daripada kasih siapa? Seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayo kita belajar kembali dari binatang. Ternyata binatang itu menggenapi ayat ini. Pernahkah kita sadar bahwa semua binatang itu akhirnya dalam hidupnya, hampir semua ya, tapi konsepnya sama, itu pasti dimakan oleh binatang yang lain. Papa kita ciptakan mereka di samping untuk menjaga ekosistem. Apa kata lain ekosistem? Lingkungan. Ya, ada sebuah sistem di alam ini, lingkungan ini. Binatang adalah makhluk yang paling hebat dalam hal menjaga ekosistem. Nah, di samping mereka untuk menjaga ekosistem, ternyata mereka itu hidup dengan berkorban. Karena mereka siap untuk dimakan oleh binatang yang lain. Karena binatang lain gak bisa hidup kalau gak saling memakan itu. Dengarkan, rekan-rekan guru, ingat, bapak ibu guru kalian itu sudah berkorban, menyerahkan hidupnya untuk kita semua. Mau mengajar supaya melihat kalian semua jadi orang hebat. Ingat itu. Mengapa pelayanan pesat beda dengan banyak pelayanan lain yang ada di Papua? Sebelum pesat datang, pesat baru masuk Papua bulan April tahun 90. Yang lain sudah lebih dulu. Lalu kita baru mulai sekolah berpola asrama TK itu 95 bulan Juli. Baru 14 tahun, 13 tahun ini. Tapi kenapa kita bisa sejauh ini dibandingkan yang lain? Jawabannya karena mau berkorban. Jangan entengkan waktu. Semua harus diperhitungkan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalian nanti, kalau konsep hidup tidak mau berkorban, apa lawan katanya berkorban? Iya Bu, jangan bilang tidak berkorban. Ada kalimat lain. Apa lawan katanya berkorban? Apa? Mandiri. Memberi, bukan lawan katanya. Egois. Egois lawan katanya. Orang yang tidak mau berkorban berarti dia hidup untuk diri sendiri. Sekolah ini gak akan terjadi kalau gak ada orang yang berkorban. Maka itu miliki konsep hidup ini. Dengan kata lain, orang pelit tidak akan pernah berguna buat orang lain dalam hidupnya. Betul? Orang pelit tidak akan berguna buat orang lain. Belajar untuk berkorban. Karena itulah yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita semuanya. Mari kita berdoa.